Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang modul 3.2, yaitu mulai dari diri dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pada sesi ini kita akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Pertanyaan pertama, mengingat-ingat ekosistem, bayangkan sekolah atau salah satu sekolah tempat Bapak dan Ibu bertugas. Apa bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem? Sekolah dapat dipandang sebagai sebuah ekosistem karena terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi siswa, guru, dan staf. Beberapa bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem adalah siswa, guru, staf, kepala sekolah, fasilitas dan bangunan, kurikulum dan materi pelajaran, serta orang tua dan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang bisa Anda sebut sebagai sumber daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah? Perhatikan untuk tidak terpaku pada hal-hal yang kelihatan saja. Selain sumber daya fisik seperti bangunan, peralatan, dan fasilitas, dan banyak sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Beberapa di antaranya adalah sumber daya manusia, yaitu guru, staf, kepala sekolah, dan orang tua, lingkungan, alam, pengetahuan, kemampuan, dan waktu. Refleksikan sosok pemimpin atau kepala sekolah yang memimpin sekolah tersebut. Apa hal-hal yang paling diingat dari sosok pemimpin tersebut terkait dengan perannya ekosistem sekolah serta pelibatan atau pemanfaatan sumber daya yang ada? Sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah, hal yang paling diingat dari sosok tersebut adalah kemampuannya untuk memimpin dan mengelola sumber daya yang ada dalam ekosistem sekolah. Di antaranya memiliki visi dan misi yang jelas, mampu memotivasi dan menginspirasi, mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu membangun lingkungan belajar yang kondusif, mampu mengelola sumber daya dengan efektif, mampu membangun dan memelihara hubungan yang baik. Jadi, seperti apa peran pemimpin yang ideal itu? Khususnya dalam hal memanfaatkan semua bagian dari ekosistem dan mengelola sumber daya yang ada dalam sekitar sekolah. Seorang pemimpin yang ideal dalam hal memanfaatkan semua bagian dari ekosistem dan mengelola sumber daya yang ada di dalam dan di sekitar sekolah harus memiliki beberapa karakteristik, antara lain visioner, kolaboratif, inovatif, berorientasi pada hasil, berkomitmen pada berkelanjutan. Seorang pemimpin yang ideal akan dapat memanfaatkan semua bagian dari ekosistem dan mengelola sumber daya yang ada di dalam dan sekitar sekolah dengan maksimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan seluruh anggota sekolah. Silakan refleksikan posisi dari Bapak dan Ibu dalam ekosistem sekolah. Sejauh mana Bapak Ibu sebagai guru atau peran lainnya telah memanfaatkan sumber daya sekolah? Sebagai seorang tenaga pendidik di sekolah, saya memiliki peran yang sudah saya lakukan dalam ekosistem sekolah. Sebagai bagian dari komunitas sekolah, saya telah memanfaatkan sumber daya yang ada dalam dan sekitar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam memanfaatkan sumber daya sekolah, saya sudah melakukan beberapa hal seperti memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur sekolah secara maksimal, seperti ruang kelas, musola, ruang radio, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung proses belajar mengajar. Terus menggunakan teknologi dan sumber daya digital yang tersedia di sekolah meskipun keadaannya masih terbatas, seperti komputer, laptop, proyektor, dan akses internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Mengikuti program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah seperti menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan seperti pelatihan, seminar untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Apa saja harapan pada diri Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik, pemimpin, dan pada murid setelah mempelajari modul ini? Harapan pada diri Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik dalam memimpin, yang pertama,
memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan pemimpin di sekolah. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam dan sekitar sekolah secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan seluruh anggota sekolah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia di sekolah, termasuk staf dan siswa, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif, dan mengembangkan komunikasi yang efektif dengan seluruh anggota komunitas sekolah, termasuk orang tua, siswa, untuk terciptanya kerjasama yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan harapan untuk murid itu sendiri, yang pertama, murid di sini memiliki motivasi dan minat yang tinggi dalam belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, menjadi siswa yang aktif dan proaktif dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam dan di sekitar sekolah secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan diri. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap positif dan keterampilan sosial yang baik untuk menjalin hubungan yang baik dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Sedangkan harapan kami yang terakhir kepada sekolah adalah yang pertama, menjadi institusi pendidikan yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota sekolah. Yang kedua, sekolah bisa memiliki sumber daya yang cukup dan terkelola dengan baik untuk mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan siswa. Yang ketiga, mempunyai lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang keempat, sekolah menerapkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Apa saja kegiatan materi manfaat yang Bapak dan Ibu harapkan ada dalam modul ini? Tentunya manfaat yang diharapkan dari modul ini adalah saya dapat memperluas pemahaman tentang konsep ekosistem dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Selain itu, saya juga dapat memperoleh keterampilan dan strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam dan di sekitar sekolah secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan seluruh anggota sekolah. Selain proaktif dan aktif dalam proses pembelajaran di sekolah dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sumber daya yang ada di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.